Sobat Gadis, sekarang kita sudah bersama dengan Mitsubishi Pajero Sport Facelift tahun 2021. Iya, setelah penantian yang cukup panjang, akhirnya si Pajero Facelift ini meluncur juga di Indonesia. Dan kita memang sudah pernah bikin videonya, banyak bahkan. Di sini udah pernah, yang pas kita lihat di Thailand tahun lalu, kan udah lama sebenarnya keluar gitu kan. Nah sekarang, spek resmi yang dijual untuk halayak umum udah meluncur. Dan yang ini kemungkinan yang akan menjadi best seller, yaitu Dakar 4x2. Kayak apa sih? Secara eksterior, interior memang terjadi perubahan yang cukup signifikan. Karena itu, yuk kita bedah luar dan dalam. So, start! Eksterior mengalami perubahan yang cukup signifikan terutama di bagian fascia depan. Sekarang ia tampil lebih modern dan minimalis dengan dynamic shield baru dan tampangnya ala Triton yang membuatnya lebih macho. Oke, Mitsubishi Pajero Sport Facelift akhirnya setelah penantian yang cukup lama mobil ini meluncur secara resmi di Indonesia dan sudah bisa kalian beli gitu ya. Untuk unitnya sendiri memang cukup langka karena mereka juga fokus lebih dulu banyak di luar kota gitu ya. Makanya kayak di Surabaya, L Channel udah review, di Bandung, Wilson juga udah review, tapi di Jakarta kayak B-Channel kita gitu-gitu mau agak susah. Jadi kita pengen kasih special thank you ke Mitsubishi BSD alias Bumen Reja Abadi yang udah ngizin kita untuk ngulasi Pajero Sport ini kepada Mbak Eka dan Mbak Putri ya. Thank you banget gitu. Nah untuk mobil ini sendiri, harganya dulu ya. Harga mobil ini tuh berapa sih? Pertama-tama, ini tuh starting price-nya untuk tipe paling bawah 502 jutaan rupiah. Sampai tipe yang paling atas Dakar Ultimate 4x4 yang ada di 733 jutaan. Jadi memang bandnya itu jauh, tapi menurut kita tipe yang akan menjadi salah satu bestseller adalah yang satu ini, Dakar 4x2 yang bukan Ultimate. Kenapa? Karena ini adalah tipe yang harganya tuh masih di bawah 600 juta. Lebih tepatnya ini 575 juta ya. Jadi masih oke banget gitu. Eksteriornya, pertama-tama dari belakang, bedanya apa sih dengan yang lama? Yang pasti kelihatan dari atas spoiler, ini spoilernya berbeda ya. Sekarang spoiler itu kayak lebih meliuk-liuk gini, karena kalau yang lama kan lebih flat gitu, jadi ada unsur dinamisnya. Kaca ready fogger, segala macam, dan ini pun chrome trim dan bentuk bagasinya masih serupa. Dia dapat kayak aksen underguard silver yang gede banget begini, yang modelnya tuh kayak lebih naik begitu ya, jadi kelihatan cukup maco dengan reflektor besar yang ada di sini. Karena kalau yang lama reflektornya kan jadi lampu ke bagian sini kan, makanya yang lama itu terkesan lebih nangis lampunya kan, kayak jauh banget ke bawah sini. Tapi sekarang dipindah ke sini sehingga lampunya udah nggak terlalu nangis banget. Safety, di bagian belakang sini juga ada parking sensor 4 titik sekaligus ada kamera di bagian sininya ya. Walaupun untuk Dakar 4x2 yang non ultimate seperti ini, dia kameranya baru reversing kamera aja. Sedangkan untuk yang tipe ultimate dan 4x4, dia udah kamera 360. Nah, masuk ke bagian yang paling berubah banget di bagian belakang, yaitu bagian taillights-nya. Ini juga perubahan yang kita paling suka ya, karena taillights yang lama itu kan orang banyak yang bilang tuh kayak, ada yang bilang kayak toge. Tipis LED bar gitu kan. Sekarang dia menjadi kayak lazy eyes, ngeblok tebel-tebel kayak gini, nggak terlalu nangis banget ke bawah. Karena kayak yang gue bilang, reflektor yang di sini dipindahin ke bumper bawah sebelah sini gitu. Lampu senja, lampu rem sudah LED, lampu mundur sudah LED, walaupun memang lampu seinnya masih bolam biasa. Antenanya udah facelift ini sekarang menggunakan model shark fin, jadi lebih kekinian. Sisanya masih sama, ada roof rail silver di situ. Di sini ada lining chrome yang masih seperti ini. Door handle pun masih serupa ya. Dia model grip type. Ada smart entry di sini dan dia full chrome seperti ini. Ke bawah dia ada kayak semacam tambahan footstep yang langsung menyatu ke desain bodinya. Jadi nggak kelihatan kayak aftermarket itu, bagus. Dan ini pun cukup lebar untuk kalian pijak naik. Kemudian di bagian spionnya ini full chrome. Jadi agak silau. Tapi at least di sini udah ada lampu sein dan dia udah electric rear track juga. Walaupun memang seperti yang gue bilang, untuk tipe Dakar 4x2 ini, dia kameranya cuma satu di belakang. Sedangkan kalau kalian pengen kamera 360 yang ada di sini,
kalian harus upgrade ke tipe Dakar Ultimate atau yang Dakar Ultimate 4x4 baru dapat kamera 360. Oke. Dan kalau kita masih ngomongin mengenai kaki-kakinya, ini juga menjadi salah satu update yang cukup signifikan di bagian eksterior ya, karena seperti yang kalian tahu, perubahan pelek itu kan pasti ngangkat banget di perubahan overall sebuah mobil gitu ya. Karena ini peleknya sendiri sudah memakai pelek yang baru, dan ini serupa dengan yang waktu itu kita review di Thailand yang ini ya. Jadi oke lah, desain ini tuh lebih keker, lebih ngeblok, lebih kotak-kotak gitu ya. Ini palang 6 two tone polish, dan ini benar-benar sesuai dengan desain language baru dari Mitsubishi Pajero Sport ini. Ini dibalut dengan ban yang masih sama seperti sebelumnya, yaitu Bridgestone Dweller HT dengan ukuran 265 60R18. Pengereman semuanya udah cakram, karena kan Pajero juga yang bikin Fortuner sadar dan jadi cakram, karena dulu Fortuner tromol dan sempat ketahuan oleh doi. Dan juga safety-nya udah lengkap karena ABS, EBD, BA gitu-gitu udah ada. Walaupun memang untuk yang di varian Dakar 4x2 yang bukan Ultimate, dia belum dapat kayak radar-radaran, FCM gitu-gitu belum ya, jadi masih cukup sederhana. Tapi at least udah ada UMS, ya udah cukup oke lah. Dan tentunya ubahan paling mencolok dari sebuah Pajero Sport facelift ada di bagian fascia depannya ya. Karena mukanya ini sekarang sudah berubah total. Kenapa gue bilang begitu? Karena kemarin kan kita pernah bikin video mengenai faceliftnya ya. Ternyata yang diganti pada saat facelift ini itu nggak cuma sekedar lampu bumper doang, bahkan sampai kap mesin, fender samping, itu juga semua diganti. Jadi ubahnya itu total gitu. Dan ini sendiri sudah memakai desain language yang lebih baru dari Mitsubishi, Dynamic Shield, yang lebih mirip ke Mitsubishi Triton ya. Jadi dia lebih mengotak, lebih kaku, dan terkesan memang lebih macho dibanding yang lama gitu. Yang tadinya di sini penuh dengan chrome gitu yang rame, sekarang dia grillnya kayak 3 slab gini dan dia warna silver dove. Lagi-lagi kesannya tuh kayak macho gitu ya, simple, minimalis tapi tangguh, keker gitu. Nah, badging di sini memang ini kan tipenya yang Dakar 4x2 bukan Ultimate, jadi dia bukan yang ada radar-radaran di sini, belum ada adaptive cruise, belum ada FCM. Kalau kalian pengen yang lebih canggih, kalian bisa pilih yang Dakar Ultimate, walaupun memang yang itu udah tembus 600 juta gitu. Bumpernya tampil lebih minimalis dan polos. Di sini di bawah ada underguard silver yang senada dengan di bagian belakang, dan di sini RDM-nya bentuknya honeycomb. Safety di sini sendiri udah ada sensor-sensoran di bagian depan yang nggak hanya menjadi parking sensor, tapi juga bertugas untuk UMS ya. Layout lampunya tuh udah berbeda gitu ya. Contohnya misalnya di atas ini bentuknya sama seperti Triton walaupun dalamannya beda. Kalau kita nyalain, ada DRL garis di sini yang sangat terang, termasuk DRL titik yang ada di bagian depannya. Jadi ini lebih terang DRL-nya dibandingkan yang model pre-facelift. Kemudian low beam dan high beam-nya dia sudah proyektor LED di sini menjadi satu, jadi udah cantik. Dan yang kayak gue bilang layoutnya berbeda, kenapa? Karena tadinya kan kalau yang lama itu lampu seinya itu di atas, fog lamp itu di bawah sini. Sekarang lampu seinya di sini dan fog lampnya di sini. Jadi benar-benar menjadi satu buah klaster utama di sini yang menjadi lagi-lagi desain language dari Mitsubishi ya. Outlander terbaru kan juga mengadopsi desain yang seperti ini. Lampu seinya masih bulb, namun di bawah sini ada dua buah klaster, yang satu untuk lampu fog lamp dan yang satu lagi untuk cornering lights. Iya, jadi dia udah punya cornering lights. Ini fitur yang menjadi andalan juga karena rivalnya nggak punya. Dan tentunya khas dengan mobil penjelajah, dia juga udah punya headlamp washer. Walaupun di headlamp washernya ada sesuatu yang annoying, ntar kita jelasin kenapa. Namun secara overall, desain dari si Mitsubishi Pajero Sport Facelift ini terlihat lebih gagah, lebih bold, lebih macho, dan lebih keker gitu ya. Ini desainnya udah lebih inline dengan desain Mitsubishi terbaru, keren, mirip Triton. Interior kini tampil lebih high-tech berkat center konsol baru yang menghousing head unit serta climate control baru pula. Tapi yang paling keren di sini adalah speedometernya yang sudah full digital display. Nah, pas kita buka pintunya mau masuk, memang secara pintu, secara tinggi, secara naik itu masih sama semua ya. Jadi dia ada footstep di bagian bawah sini yang ngebantu kalian untuk naik. Dan itu integrated, jadi lumayan bagus. Dan ada grab handle di sini untuk bantu kalian ngangkat badan gitu ya. Nah, jadi begitu aja guys, rasa duduk di interior Mitsubishi Pajero Sport Facelift tahun 2021. Nah, sebelum kita ngebedah interior, fitur, dan tambahan apa aja yang baru di sini, seperti biasa kita akan kenalan dulu dengan kuncinya ya. Kuncinya itu jadi seperti ini. Dia masih sama aja, jadi tipikal kunci-kunci Mitsubishi gitu yang modelnya kotak begini gitu kan, dari expander, Pajero sama gitu. Nah, ini jadi di sini ada logo Mitsubishi, dan untuk tombolnya dia dua, ada tombol lock dan unlock. Udah, that's it, kurang lebih begitu aja. Dan tentunya dia juga udah keyless seperti yang lama, tinggal foot on the brake, engine start stop di bagian kanan. Kita dengerin dulu suara mesinnya yang masih sama juga seperti sebelumnya.
Nah, Auto Junkies, untuk urusan dapur pacu memang mesin dari si Mitsubishi Pajero Sport Facelift ini masih serupa dengan yang lama karena mesinnya masih salah satu yang best in class, 4N15 turbo diesel inline 4 dengan MIVEC, tenaga 179 HP dengan torsi 430 Nm yang di-make ke transmisi 8-speed automatic berpenggerak roda belakang. 0-100-nya dicatat dalam waktu kurang lebih 9,9 detik, jadi lebih kencang dari rivalnya, hingga top speed di 180 km/jam dan konsumsi BBM rata-rata di 1:12. Cukup oke. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Memang mesinnya masih sama, dan karena mesinnya juga terbukti bandel dan masih salah satu yang paling powerful di kelasnya, Mitsubishi belum feel the need untuk mengganti mesinnya menjadi unit yang baru. Jadi ya, oke lah, masih bisa di-justify gitu. Interiornya, ini secara material dari dashboard sampai door trim memang masih menggunakan hard plastik sama seperti yang sebelumnya gitu ya. Jadi itu door trim tempat kalian taruh sikut gitu ya, itu soft sampai ke bagian atas juga itu soft, dan ini tuh bagian tengahnya menjadi lebih tinggi dibanding yang lama. Iya, jadi kesannya tuh kayak lebih European model gitu. Dan juga di bagian tengah sini seperti yang gue bilang tadi kan ada soft pad 2 ya. Bagian paha dan sikut kita tuh kalau kena bagian center console ini kenanya tuh kena soft pad ini. Jadi terasa empuk dan terasa premium. Really nice, penempatannya tuh tepat banget. Very nice. Untuk yang tipe kayak Dakar gini-gini, belum yang Dakar Ultimate atau 4x4 Ultimate, itu dia mendapat head unit touchscreen yang integrated tapi bukan OEM Mitsubishi yang seperti Mitsubishi Jepang. Jadi misalnya kalau kalian lihat yang waktu itu kayak video kita yang ini, itu kan pernah juga diganti tuh sama Super Mechanic menjadi yang OEM sama seperti kepunyaan Outlander PHEV gitu ya. Itu hanya ada di varian Dakar Ultimate dan Dakar 4x4 Ultimate. Yang ke bawah ini dapatnya head unit seperti ini. Ya well, iya sih, dia udah integrated, dan begitu kita nyalain, menu utamanya itu seperti ini. Jadi menu utamanya pertamanya ada My Mitsubishi, M Connect, M Lifestyle. Nah, ini 3 itu menjadi sebuah kesatuan di sebuah fitur baru Mitsubishi yang sekarang menurut gue cukup canggih dan gak nyangka dibawa ke sini gitu. Namun ini memang kita harus sambungan smartphone melalui kabel atau pasang aplikasi gitu ya. Jadi kita belum download aplikasinya, tapi ya oke lah. Jadi ini Mobile Link, ini juga udah support Android Auto dan Apple CarPlay. Sisanya menu cukup standar, ada radio, pengaturan, telepon, dan media. Pengaturan sendiri juga ya standar lah ya, ada kayak brightness, sound, waktu tanggal, bahasa, tampilan, dan untuk bagian ini sendiri. Pengaturan suara, EQ gini-gini oke lah, udah bisa di set, udah cukup oke. Balik ke home, kurang lebih seperti itu aja. Jadi inilah pembeda utama antara varian yang Dakar non-Ultimate dengan Dakar Ultimate yang head unitnya udah sama seperti Mitsubishi di Jepang gitu. Black button yang hitam ini merupakan tempat untuk power tailgate. Ya, jadi power tailgate buttonnya itu di sini. Itu di varian ini memang belum ada. Ke bawah lagi, nah ini juga menjadi salah satu pembedanya nih dengan varian yang lama yang pre-facelift ya. Jadi sekarang dia kayak AC climate controlnya ini menggunakan dial, iya, jadi diputer ya instead of dipencet, dan ini pun nyambung ke bagian speedometer karena kalau kalian putar-putar tuh kayak bakal dengar ada suara gitu dari sini gitu kalau misalnya udah mentok. Dan ini pun tentunya udah automatic climate control, bisa adjust fan di sini, tapi adjust dual zone climate-nya itu suhunya via rotary dial, jadi terasa lebih bagus, dan menurut gue ini lebih proper dibanding kalian kayak mencet begini gitu ya. Nice. Ada open storage, ada untuk 12 volt socket di sini, ada USB input di sini juga, dan juga untuk gear lever ini juga kayak yang gue bilang. Jadi sekarang modelnya Houndstooth, dan dia masih gate type seperti ini yang ada manual mode, dioper ke kiri atau kalian bisa langsung shift via pedal shift di sini. Seperti itu. Ke belakang lagi, di sini ada area kosong yang sebenarnya agak aneh. Kenapa? Karena ini kotak dan sendirian. Kenapa ada begini? Karena ini aslinya untuk varian yang Dakar Ultimate 4x4 itu adalah tempat untuk transfer case-nya. Jadi di sini gitu ya, di sebelah electric parking brake-nya. Dan ini pun by the way electric parking brake-nya tuh udah ada auto hold juga, jadi oke lah, bagus gitu. Dan ke belakang ada 2 bokap holder, handrest, dan ini pun bisa dibuka yang ada 2 tier penyimpanan di bagian dalam sini gitu ya. Walaupun tier atasnya agak flimsy tapi masih cukup oke. Nah, lanjut ke bagian driving position, mulai dari joknya. Joknya sendiri kulitnya memang ya sesuai pada kastanya, jadi cukup bagus, oke lah, ini empuk dan cukup nyaman didudukinnya karena bolsternya tuh dia nggak terlalu flat. Dari sisi pengaturan dia memang masih belum elektrik sayangnya, tapi ya
untuk bagian driver side, at least dia sudah mendapat electric seat. Pengaturan steering wheel sendiri dia memang masih manual di bagian sini. Dan ini pun sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik. Jadi udah cukup oke lah. Seperti yang gue bilang juga, steering wheelnya Pajero itu cukup khas karena sering ditransplant ke Expander, ada yang transplant ke Mirage. Dia ada signature dynamic shieldnya juga di bagian steering wheel sini sebelah kanan dan kirinya gitu ya. Dan ini sendiri udah dilapis kulit dan juga untuk klaksonnya suaranya seperti ini. Emang agak kurang maco, tapi ya kalian bisa ganti itu sendiri. Nah, kontrolnya sendiri di sini karena ini varian yang Dakar 4x2 non-ultimate, memang belum terlalu lengkap di bagian kanannya karena dia baru ada cruise control biasa. Sedangkan untuk yang Dakar Ultimate dan 4x4 Ultimate yang udah ada radar, di sini udah ada adaptive cruise. Iya, seperti itu. Jadi kalian harus upgrade kalau kalian pengen yang full spec. Bawahnya lagi ada untuk voice command, bluetooth teleponi, dan di kiri ada audio steering switch. Sekaligus ada untuk pengaturan kayak MID-nya ya, dan speedometernya. Dan speaking of speedometer, ini merupakan salah satu additional feature yang benar-benar menurut gue tuh Fortuner killer banget gitu. Kenapa? Karena Fortuner udah di facelift, ya speedometernya masih gitu-gitu aja gitu kan. Ya oke, ketambahan kayak yang buat ngelihat ban bisa belok berapa derajat, but who the fuck uses that gitu. Nah ini jauh lebih advance dan jauh lebih high tech karena speedometernya menjadi full layar dan bisa diatur-atur via tombol sebelah kiri sini. Pertama-tama pas begitu kita nyalain, kita disambut dengan tulisan Pajero Sport dengan animation yang cukup rapi. Ada 3 tema. Yang pertama itu speedometer normal, analog gitu, di bagian kanannya tachometer dan ada digital speedo di tengah. Tipe 2 itu tipe yang RPM-nya tuh gede. Bagi kalian yang suka balap-balap racing mencanol DNA Evo 10. Woo! Dan di kanannya yang tadinya tachometer itu jadi fuel consumption meter, kilometer per liter. Jadi seperti itu. Atau kalau kalian prefer tampilan yang lebih minimalis, itu bisa pakai tipe 3 yang modelnya tuh beda total. Ini kayak selongsong, jadi di bagian kanan kiri gitu. Di kirinya itu untuk RPM, di kanannya untuk speedometer, dan tetap ada digital display-nya di tengah gitu ya. Jadi lebih minimalis. Dan kalau kita mengulik speedometer ini lebih dalam lagi, kita bisa pencet enter di sini dan speedometer pun mengecil dan langsung muncul tampilan menu di sebelah kiri. Nah, ini menunya sendiri ada 4 buah sub menu, kita bisa geser-geser. Yang pertama ada computer information, yang kedua ada driving information, yang ketiga ada warning, dan yang keempat ada setting. Nah, di setting ini sendiri ada banyak banget yang bisa kalian ubah-ubah, mulai dari tipe tampilan, kayak yang gue bilang tadi ada 3 tipe. Kemudian ada sub unit, kalian bisa ganti gitu ya, sub unitnya mau miles atau kilometer. Ada kendali jarak jauh, nah ini cukup menarik, ntar kita jelasin di bagian interestingnya. Ada alarm istirahat, efek suara sane, iya sane-nya bakal bisa diganti-ganti, kalian pengen suara kayak apa tuh bisa. Ada nada tombol, bahasa, unit, reset, dan factory reset. Seperti itu. Sisanya di bagian kanan dan kiri speedonya tetap ada bagian fisik kayak garis bentuk seperti ini, itu untuk fuel gauge dan untuk temperature gauge. Dan menurut gua, speedometer inilah yang benar-benar menjadi fitur unggulan dan andalan dari Pajero facelift ini. Bahkan speedometer ini sering dicangkok ke mobil lain seperti Expander, Ombi gitu ya. Kan udah pakai speedometer ini juga karena memang kompatibel untuk dipakai di Expander. Dan speedometer ini sangat keren, sangat canggih, dan benar-benar Fortuner killer. Wow. Di sini selain ada engine start stop, kontrol untuk bagian mirrornya, ini pun mirrornya sudah electric retract gitu ya, jadi kalian bisa lipat lewat sini. Dan juga di bawah ada tombol lagi untuk matiin traction control, parking sensor, dan ada UMS. Sisanya di door trim, ini sayangnya memang nggak seperti di Thailand yang waktu itu kita review. Jadi untuk power window-nya dia belum all auto, autonya baru di bagian yang drivernya aja gitu. Itu disayangkan. Untuk rear view mirror udah auto dimming, ada controls di sini sekaligus untuk lampu, dome light, dan juga ada sunroof. Nah, ini justru yang menjadi kelebihan besar Pajero Sport yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena di Thailand, walaupun kayak secara spek itu terkadang terlihat lebih menggiurkan, tapi di Thailand sana justru Pajero Sport tidak ada sunroof. Jadi ini patut disyukuri. Dan ini juga sama seperti speedometer ini, salah satu fitur yang menjadi Fortuner killer. Karena sampai facelift, Fortuner tetap masih nggak dapat sunroof. Entah kenapa gitu ya. Jadi kalau kalian pengen kampanye, pakainya Pajero, bukan Fortuner. Seperti itu. Oke. Nah, ngomongin soal baris kedua, apalagi baris ketiga dan bagasi, sebenarnya di sini ubahannya itu cukup minim karena ubahan dari Pajero Sport Facelift ini terfokus di bagian dashboard depan gitu ya. Jadi di sini tuh ada beberapa perintilan aja yang berubah, tapi apa aja masuknya masih sama, ini masih cukup tinggi, ada bagian footstep di bawah, dan
ada bantuan grab handle di sini pas kalian naik, jadi terasa cukup mudah, sama seperti yang lama sih. Nah, jadi begitu sih rasa duduk di baris kedua dari si Mitsubishi Pajero Sport Facelift tahun 2021. Dan secara space, dia pun lagi-lagi masih serupa. Ini jok udah posisi mengemudi gue tinggal 170 cm. Di sini gue tinggal sisa kurang lebih 7 jari. Ini persis sama banget sama yang sebelumnya, nggak ada yang berubah. Termasuk dengan headroom juga yang sekitar 4 jarian. Karena ini kan ada sunroof, beda dengan Fortuner, jadi memang headroomnya agak sedikit lebih kecil dibanding Fortuner. Untungnya di sini kan dia balik nyawa ke atas, jadi dia tetap terasa cukup lega lah, ya oke lah gitu. Nah, joknya sendiri ini juga masih identikal kok dengan sebelumnya, jadi dia kulitan seperti ini gitu ya, yang terasa cukup empuk. Ada armrest di tengah yang lengkap dengan 2 buah cup holder. Ini pun cup holder sudah beda seperti ini sejak improvement yang pre-facelift, jadi ini pun udah bagus sama seperti yang sebelumnya gitu ya. Walaupun memang ada satu perbedaan yang cukup mencolok kalau kita bandingkan dengan versi Thailand yang kita review waktu itu sebelah sini. Nah, jadi yang facelift di Thailand itu di bagian jok baris keduanya di tengahnya itu ke bagian headrest tengah, sedangkan yang di sini itu belum. Jadi memang baris kedua lagi-lagi lebih cocok untuk didudukin 2 orang karena tengahnya tetap masih nggak ke bagian headrest gitu ya. Nah, jadi ada gimmick apa lagi sih yang baru di bagian belakang sini? Oke, kayak AC, di sini kontrol lampu, itu kan semua masih sama gitu kan dengan yang sebelumnya. Gimmicknya itu ada di bagian center console tengah sini. Karena yang tadinya polos, sekarang center console ini ada banyak banget imbuhan yang baru. Pertama, di sini ada charging port, 2 buah USB port ya. Jadi kalian kalau mau nge-charge tinggal bawa kabel 2, kalian bisa langsung colok di sini dan ngecas handphone kalian. Jadi really nice. Termasuk sebelahnya ada sesuatu yang sangat interesting yang mirip dengan di Outlander PHEV. Ntar kita jelasin di bagian interestingnya gitu. Sisanya penyimpanan masih sama. Di sini ada seat back pocket 2 buah, di bagian pintunya ada tempat penyimpanan botol gitu ya. Dan mobil ini tentunya kan 3 baris. Tapi gua nggak akan masuk ke belakang untuk demoin karena lagi-lagi di belakang pun fiturnya sama sekali nggak ada bedanya. Tapi yang jelas untuk aksesnya dia tetap one touch tumble untuk kedua kursinya, jadi terasa sangat mudah ya untuk masuk ke bagian baris ketiganya. Pakai tuas di sini dan dia otomatis langsung naik dan ngelipat seperti ini. Baris ketiganya seperti kebanyakan SUV ladder frame memang tetap terasa agak dingklik gitu ya dan agak sempit. Jadi lebih cocok buat anak-anak, tapi at least secara amenity dapat 2 buah cup holder di sini, ada 12 volt socket di situ buat kalian nge-charge, dan juga ke bagian ventilasi udara serta lampu yang bisa menerangkan all the way sampai baris ketiga dan bagasi. Sisanya sih masih sama aja lah, kurang lebih begitu. Jadi untuk urusan baris ketiga dan bagasi ya sama, gak ada yang perlu dibahas. Walaupun yakin tampil lebih gagah dan arogan, namun karena mobil yang asli nggak nongol-nongol, pasti ada aja yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Mitsubishi Pajero Sport Facelift. Tadi kan gue udah bilang dia tetap punya headlamp washer sama seperti yang lama gitu ya. Cocok buat mobil seperti ini sering lumpur-lumpuran dan off-road JJ Logi gitu. Tapi ini kalau dibanding yang lama kan headlamp washernya itu retract. Jadi dia kayak keluar gitu, masuk dan lebih flush. Sedangkan pas facelift ini dia malah jadi model fix kayak gini ya, kayak tompel, dan ini kesannya malah jadi kayak lebih udik dibanding yang lama gitu. Di bagian sini, di yang Thailand facelift itu bagian hand grip, handle atau pegangan silver ini itu ada kayak imbuhan soft padnya. Jadi kalau kalian pegang itu tuh lebih terasa premium, empuk kayak megang ini ya gitu. Jadi ada stitchingnya dan soft pad gitu. Sedangkan ini tidak diberikan demikian, jadi agak disayangkan. Kalau kalian pegang ini masih plastik keras, dan kalau kalian genggam ini itu kayak agak kriuk gitu. Ini kan Pajero Dakar, iya, dengan begitu dia mendapat emblem Dakar, tapi ada perbedaan emblem Dakar dibanding Dakar yang lama. Kalau yang lama dia kan plakat kotak gitu, terus warna merah emboss gitu ya. Kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Tapi sekarang yang baru dia pakai motif font yang sama dengan motif font dengan Pajero Sport ini. Jadi kurang estetik gimana gitu. Dan menurut gua kayak emblemnya jadi agak terkesan sedikit cheapo gitu gak sih? Namun tenang, karena ia nggak akan jadi salah satu SUV terlaris di Indonesia dan dijuluki Fortuner Killer tanpa hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Mitsubishi Pajero Sport Facelift. Pajero Sport Facelift ini dilengkapi sebuah fitur yang tadinya tuh sebenarnya gue nggak kira dibawa ke Indonesia gitu ya. Ini cukup advance sih. Namanya
Mitsubishi Remote Control. Iya, ini kalian bisa download aplikasinya gitu. Dan di sini pun kalian bisa lihat ya. Jadi fungsinya tuh ada banyak gitu. Bisa ada open close reservation buat power tailgate-nya. Bisa open close power tailgate langsung dari aplikasi. Jadi kalian tinggal pencet dia kebuka. Bisa lihat vehicle status, ada yang terkunci nggak, ada yang kebuka nggak, atau hazard segala macam bisa dinyalain langsung dari sini. Fuel consumption dan data berkendara pun bisa dilihat, average berapa, cruising range-nya, dan seberapa hijau kalian nyetir gitu ya. Dan tentunya ada car finder, misalnya kalian di parkiran lupa parkir di mana, bisa nyalain lampu untuk memudahkan kalian nyari mobilnya gitu. Dan aplikasi ini jadi udah integrated gitu ya, terasa cukup canggih. Dan di kelasnya sih nggak ada yang punya fitur kayak begini lagi. Jadi really nice, Mitsubishi ini canggih banget. Ini AC 220 volt, colokan steker rumah. Iya kayak begini ya. Jadi ini mirip sama yang kalian temukan di Outlander PHEV atau PHEV. Kalian bisa nonton yang PHEV itu, videonya ada di atas ini. Dan itu benar-benar berguna banget buat kalian misalnya pengen colokin laptop, pengen colokin rice cooker buat piknik, kalian pengen colokin lampu. Bahkan waktu itu Om Yoko pernah ngetes dari super mekanik gitu ya, nyolokin lampu tembak di sini dan itu nyala gitu ya. Jadi terbukti 150 watts ini sangat berguna sekali, really nice. Selain fitur utama andalan juara seperti adanya Selain fitur utama andalan juara yang di-expose banget kayak contohnya head unit baru, speedometer yang sangat keren ini, AC baru dan teman-temannya, ternyata Mitsubishi diam-diam tuh ngupdate nambahin fitur yang menurut gua harusnya udah ada tapi sekarang akhirnya dikasih. Nah jadi di pre-facelift di bagian sun visor ini itu nggak ada lampunya. Sekarang setelah facelift udah ada lampu di keduanya. Jadi oke lah, sekarang pemilik Pajero bisa ngaca tanpa takut bleberan makeupnya karena lampu warm white ini. Ya walaupun memang belum LED tapi dikasih udah cukup oke. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Mitsubishi Pajero Sport Facelift tahun 2021. Iya, mobil ini udah dinantikan banget oleh orang-orang Indonesia. Dan akhirnya setelah penantian lama, setelah dibalap Fortuner, dia tiba juga dan bisa kalian beli saat ini juga gitu ya. Nah, untuk mobil ini sendiri menurut kita itu cukup live up to the expectation karena fitur yang tadinya kita kira nggak bakal dibawa yaitu Mitsubishi Smartphone Connection atau Smartphone Remote Control itu juga masuk dan dijual di sini. Jadi luar biasa banget. Dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Mitsubishi BRA BSD. Kepada Mbak Eka dan Mbak Putri yang udah di sini kita untuk meliput si Mitsubishi Pajero Sport Facelift ini di showroomnya ya. Dan kalian bisa check out ke sini untuk test drive atau pengen lihat unit lain seperti expander cross dan lain-lain. Itu pun bisa gitu ya. Alamatnya ada di bawah sini. So thank you banget Mitsubishi Bumen Raja Abadi atas Mitsubishi Pajero Sport Facelift-nya. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Laksa Satu Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Laksa_J sebelah sini. Supaya kita bisa terus keep up to date dengan info mobil-mobil baru seperti ini, kemudian mobil-mobil unik dan langka, dan tentunya bisa participate di Tiga Curious pada saat kita fun review. Untuk ini kan, kita fun impression. Dan by the way, gue ingetin lagi, ini adalah video kita mengenai Pajero Sport baru yang keempat. Iya, kenapa? Karena pertama kita udah bikin pas di Thailand, itu first di Indonesia gitu ya, review Pajero Sport Facelift di sini. Kemudian kita juga udah pernah review punya Om Yoko dari Super Mechanic, di mana 2016 di facelift ke yang ini di sebelah sini. Dan juga kita pernah mereview jalan alias test drive punya Super Mechanic juga yang ternyata memang ada bedanya. Jadi di mobil ini driving impressionnya juga sesuai dengan video yang satu ini. Itu memang terasa beda karena begitu speedometernya dipakai versi baru yang full TFT, rasa berkendaranya juga turut berubah gitu ya. Jadi cukup luar biasa. So thank you banget kalian udah nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.